Hal lain yang perlu diperhatikan untuk pengujian organoleptik yaitu instruksi pengujian. Biasanya ketika kalian melakukan uji organoleptik, panelis diberikan kuesioner. Di kuesioner itu atau di formulir itu biasanya ada instruksinya. Instruksinya biasanya kata-katanya, cicipilah sampel yang ada di hadapan Anda, lalu nilailah tingkat kesukaan dengan menggunakan skala 1-5, misalnya begitu. Nah, kalimat instruksi yang baik itu yang seperti apa? Pertama, instruksi ini untuk panelis, instruksinya harus jelas dan ringkas. Jadi, jelas dan padat. Terus instruksi ini sebaiknya harus diujikan dulu, pretest. Misalnya diujikan dulu bagaimana? Misalnya sudah kamu tuliskan instruksinya, terutama untuk ini juga ya, untuk tekstur. Karena di tekstur kita harus instruksikan secara jelas tekstur yang mana yang mereka uji. Apakah tekstur pada gigitan pertama kah, tekstur ketika si selainya dioles, atau tekstur ketika dikunyah di dalam mulut. Nah, setelah kita tuliskan instruksi di formulir kita ujikan. Coba ujikan ke teman yang tidak tahu tentang penelitian ini atau belum pernah membaca instruksinya, lalu biarkan dia melaksanakan sesuai dengan instruksi yang kita tulis. Nah, apakah dia mengerjakan sesuai yang kita inginkan atau tidak? Jika yang dia kerjakan tidak sesuai, artinya instruksi kita belum jelas. Terus, verbally before test, artinya adalah sebelum melakukan pengujian, itu perlu juga kita jelaskan kepada panelis. Jadi tidak hanya bagi-bagikan formulir, terus berharap bahwa panelisnya itu dia mengetahui atau membaca instruksinya. Karena banyak panelis, atau namanya juga manusia ya, banyak yang buru-buru atau tidak mau membaca. Jadi dia, apalagi kalau panelis dia sudah biasa melakukan pengujian, sudah biasa dia diajak kakak kelasnya untuk jadi panelis. Nah, seharusnya itu dikasih tahu, dijelaskan secara verbal dan juga tertulis. Jadi, kalau misalnya dia tidak membaca pun sudah dijelaskan di awal. Tapi kalau gitu kenapa perlu dituliskan sudah dijelaskan? Kadang panelis lupa. Jadi dia bisa membaca kembali. Jadi harus dua-duanya, verbal dan tertulis. Kadang kita perlu juga instruksi untuk teknisi. Maksudnya bagaimana? Misalnya penelitinya hanya 1 orang, tapi kita mau melakukan pengujian untuk 100 orang, atau kita perlu menyiapkan sampel dalam jumlah banyak. Artinya kita perlu asisten, kita perlu teknisi. Nah, si teknisi ini perlu juga diberikan instruksi, baik verbal maupun tertulis. Nah, teknisi itu sebaiknya perlu diminta untuk mengulang kembali apa yang terdapat pada instruksi itu supaya memastikan bahwa teknisi kita benar-benar mengerti isi dari instruksi pengujian. Kadangkala kita perlu memberikan insentif kepada panelis. Insentifnya seperti apa? Insentif ini tujuannya untuk supaya panelis mau berpartisipasi, apalagi kalau misalnya seperti panelis terlatih ya, dia kan harus mengikuti pengujian itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali, karena dia harus dilatih dulu, terus dites berkali-kali, terjadi pengulangan. Berbeda dengan uji kesukaan, dia hanya 1 kali saja tes sudah gitu. Nah, insentif ini supaya mereka mau untuk tetap berpartisipasi. Sebaiknya insentif tidak terlalu tinggi. Jangan juga terlalu tinggi, kasih berjuta-juta misalnya ya. Tergantung, kalau misalnya dia yang benar-benar panelis terlatih, yang dia bisa mengidentifikasi aroma, itu memang gajinya tinggi. Tapi kalau panelis biasa, misalnya, kalau diberi uang yang terlalu tinggi, misalnya kalau dalam bentuk uang insentifnya, jangan sampai motivasi panelis itu hanya untuk mencari insentifnya. Nah, ini kemungkinan mereka karena hanya ingin mencari uangnya saja, mereka asal-asalan. Yang penting dia dapat insentifnya. Untuk yang misalnya hanya uji kesukaan yang 1 kali datang, itu insentifnya bisa berupa misalnya snack, souvenir,
Terus kalau uang ini biasanya lebih ke panelis tadi, panelis terlatih yang kita mengundang dia berkali-kali dan perlu waktu untuk pengujiannya. Hal lain yang paling penting perlu diperhatikan dalam uji organoleptik adalah keselamatan atau safety atau keamanannya. Health and safety dari panelis itu merupakan prioritas utama. Artinya apa? Makanan yang kita sajikan itu harus aman. Kalau kalian saja atau penelitinya tidak yakin dengan makanannya, apakah itu aman atau tidak, dan tidak mau diri sendiri saja tidak mau mencicipi, jangan berikan itu ke panelis. Cukup misalnya kalau misalnya kejadiannya seperti itu, dia belum yakin aman atau tidak, bisa evaluasinya warnanya saja misalnya. Tekstur misalnya tidak perlu disentuh, misalnya pakai sendok saja, apakah dia keras atau tidak misalnya. Jangan disuruh makan. Jadi yang boleh dimakan hanya makanan yang sudah terjamin keamanannya. Ya, berikut ini checklistnya. Pada saat mau melakukan pengujian, apa saja yang perlu kita perhatikan, misalnya apa tujuan tesnya, jenis tesnya apa, panelisnya bagaimana, terus sampelnya, apakah ukurannya sudah sesuai, perlu bahan pendamping atau tidak, suhu penyajiannya seperti apa, dan sebagainya. Demikian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengujian organoleptik yang baik. Terima kasih.